Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini sahabat Bapak Ibu? Tetap semangat sahabat Bapak Ibu, karena hari ini pasti akan bisa kita lewati. New Chapter Message hari ini Minggu tanggal 26 Juni 2022 berjudul Kita Bisa Hidup Kudus. Kembali firman-Nya dalam Matius 6 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Sahabat Bapak Ibu, seorang atlet pemanah tidak akan pernah dapat memanah ke titik sasaran tepat di tengah-tengah pada papan sasaran bila yang bersangkutan, bila seorang atlet tersebut tidak menargetkan anak panahnya menuju ke titik sasarannya tersebut. Sahabat Bapak Ibu, tangkap ya sahabat Bapak Ibu, kita juga demikian. Bila kita tidak menargetkan diri kita menjadi kudus, yang dengan demikian kita menguduskan seluruh kepribadian Allah, maka sampai kapanpun, bahkan sampai kita mati, sampai kita menutup mata kita tidak dapat meraih yang namanya dikuduskanlah namamu. Dari semenjak kecil bahkan hingga saat ini kita sering mendengar bahwa yang kudus itu Allah. Allah sendiri kudus. Kita tidak akan dapat menjadi kudus. Dan yang lebih herannya lagi, justru kita mendengar dari orang-orang yang kita kenal sebagai pelayan Tuhan. Hal tersebut, sahabat Bapak Ibu, adalah tembok yang dibangun oleh iblis agar kita tidak dapat hidup kudus. Sampai pada kita memiliki konsep bahwa kekudusan itu tidak perlu dikejar karena datangnya secara tiba-tiba, sehingga kita tidak perlu mengusahakannya. Dan apabila sampai pada tahapan tersebut, maka kita tidak akan pernah dapat hidup kudus. Padahal sahabat Bapak Ibu, Allah yang kita sembah itu kudus, dan kita juga harus kudus. Dan pula dalam doa Bapa kami yang telah diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus saat berinkarnasi sebagai manusia di bumi ini, yang mana doa Bapa kami juga merupakan formula kehidupan kekristenan, disebutkan kalimat dikuduskanlah namamu, yang berarti bahwa kita harus hidup kudus agar kita dapat menghormati seluruh kepribadian Allah. Untuk itu Mari sahabat Bapak Ibu, kita menyadari hal ini. Sehingga selanjutnya, mari kita berjuang agar dapat memiliki hidup kudus. Dan seperti di awal disampaikan, maka kita harus menargetkan hidup kudus menjadi satu-satunya target dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini, agar kita bisa menjadi kudus. Dan perlu juga kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita bisa hidup kudus. Untuk itu kita harus latih diri kita secara konsisten dan kontinu. Sama halnya atlet panahan, mereka dapat memanah anak panah menuju tepat di titik sasaran pada papan sasaran. Karena apa? Karena mereka berlatih secara konsisten dan kontinu. Demikian juga kita harus dapat melatih diri kita agar dapat hidup kudus. Karena apa? Karena kita bisa hidup kudus. Kita anak-anak Allah yang kudus, oleh karenanya dapat hidup kudus sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Bila kita fokus, maka saat sebelum menutup mata, kita sudah hidup kudus di hadapan Bapa. Dan saat kita menutup mata, kita diperkenankan masuk ke dalam rumah Bapa yang dijanjikannya bagi kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan demikian di chapter message hari ini kiranya memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.